Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini saya akan bagikan update dan kondisi terbaru bahan bonsai waru merah ukuran mamai setelah 4 minggu. Edukasi perawatan kali ini yang saya bagikan yaitu perawatan pruning daun, reposisi kawat atau wiring batang dan cabang, serta diakhiri perawatan yang akan saya lakukan penyiraman nutrisi tambahan yang sudah dicampur vitamin B1. Bahan bonsai waru merah berikut kondisinya sangat subur walaupun kondisi cuaca sedang musim penghujan. Dan kondisi daun pun sangat merah dan mengkilap, itu tandanya bahan bonsai waru tersebut kondisinya subur dan asupan cahaya matahari pun tercukupi. Bonsai waru tersebut masih tergolong bahan dan masih pada tahap pemrograman akar dan cabang serta ranting. Bahan waru tersebut saya program full di pot tanpa di-grounding. Mungkin dengan metode grounding pertumbuhan dan pemrograman suatu bonsai akan lebih cepat dibandingkan dengan pot. Namun kekurangan dari grounding yaitu kita sering telat mengecek dan telat memproses ke pot karena kurangnya perhatian. Berbeda dengan program di pot, pemrograman bonsai di pot walaupun sedikit lama pertumbuhannya, tetapi pemerhatian dan pengecekan pertumbuhannya akan selalu terpantau dan terjaga. Makanya saya lebih sering program di atas pot dan jarang saya lakukan program bonsai dengan metode grounding. Cara pemrograman di atas pot yaitu sahabat gunakan ukuran pot yang lebih besar, serta nutrisi dan pupuk usahakan jangan sampai telat. Serta gunakan media tanam yang sangat cocok dan subur untuk waru tersebut. Dan hasilnya pasti pertumbuhannya tidak terlalu beda dengan metode grounding, walaupun grounding lebih cepat dibanding dengan metode pot. Jadi buat para sahabat, saya sarankan sesibuk apapun sahabat bekerja, apabila memiliki bonsai jenis apapun itu, luangkan waktu sebisa mungkin untuk perawatan bonsai yang sahabat miliki, supaya bonsai yang sahabat miliki memiliki karakter yang dan program yang susah-susah dibentuk tidak berubah. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap yang pertama yaitu saya akan lakukan pruning daun dan hanya menyisakan daun pucuknya saja. Karena bahan bonsai waru tersebut masih bahan dan masih dalam pemrograman akar dan cabang. Jadi saya lakukan pengelosan cabang supaya cepat membesar, yaitu dengan cara menyisakan daun di paling pucuknya saja. Cara pengelosan dengan menyisakan daun di pucuknya saja, cara tersebut paling efektif dan selalu saya lakukan di bonsai apapun, dan sahabat di dunia bonsai pun banyak yang menggunakan metode pengelosan dengan metode seperti berikut. Jadi tujuan pengelosan cabang dengan cara hanya menyisakan daun di pucuknya saja, yaitu supaya asupan nutrisi dari akar terfokus di cabang tanpa dihambat cabang dan ranting maupun daun sebelum sampai pucuk. Jadi untuk sahabat pemula di dunia bonsai, sahabat bisa lakukan metode pengelosan seperti berikut, supaya program gerak dasar pada cabang ataupun ranting bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan perlu diketahui, pruning daun di bonsai jenis apapun itu sifatnya sangat wajib dilakukan untuk mengurangi resiko mati ranting dan merusak ukuran daun juga. Apalagi jenis waru, supaya ukurannya daunnya mini ke depannya, maka harus sering-sering dilakukannya pruning daun. Pruning daun juga berguna dan mempermudah di saat waktu akan dilakukannya pengawatan atau wiring cabang maupun ranting. Karena suatu bonsai di saat akan dilakukannya wiring, paling mudah setelah dilakukannya pruning daun. Supaya cabang atau ranting tidak rawan patah dan sahabat bisa melihat kondisi cabang atau ranting dengan jelas di saat wiring sehingga tidak mudah patah. Sebelum saya lanjutkan ke tahap berikutnya, seperti biasa saya selalu membiasakan langsung bersihkan terlebih dahulu bekas-bekas pruningan daun, serta sambil mengecek apakah masih ada daun yang tertinggal yang harus dipruning. Dan supaya bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat semua, setelah selesai pruning daun, sebelum lanjut ke tahap perawatan selanjutnya, usahakan bersihkan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya
dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan. Tahap selanjutnya atau tahap yang kedua, yaitu saya akan melakukan pengawatan atau wiring pada cabang dan ranting supaya mudah dalam pembentukan bonsai tersebut serta mudah dalam membengkokkan atau mengarahkan suatu cabang atau ranting pada bonsai berikut. Dalam wiring suatu bahan bonsai, diusahakan wiring secukup mungkin supaya membentuk suatu bahan bonsai mudah dan sesuai yang diharapkan. Serta pemilihan ukuran kawat untuk wiring pun harus diperhatikan supaya tidak salah dalam menentukan ukuran kawat. Karena apabila sahabat salah penentuan ukuran kawat, nantinya bakal rawan patah waktu sahabat menekuk atau membengkokkan serta mengarahkan cabang dan ranting yang diinginkan. Karena waktu wiring cabang dan ranting harus penuh ketelitian serta fokus dalam penentuan arah cabang atau ranting. Sahabat bisa belajar sedikit demi sedikit dan lama-kelamaan pasti sahabat akan terbiasa dan mahir dalam wiring suatu bonsai. Di waktu sahabat melakukan pengawatan atau wiring cabang dan ranting yang akan dibentuk, usahakan kawat mengunci atau melingkar dengan erat supaya waktu cabang ditekuk tidak terjadi patah. Dan apabila dikiranya masih kurang atau cabang rawan patah, sahabat bisa menambahkan lilitan kawatnya supaya aman. Patah waktu pengawatan atau wiring merupakan hal biasa yang terjadi di pecinta bonsai. Namun sebisa mungkin sahabat ekstra hati-hati dan fokus di saat mengarahkan cabang yang diinginkan. Untuk sahabat pemula di dunia bonsai, teknik pengawatan bisa belajar atau praktikkan di bonsai bahan atau bonsai yang belum jadi. Karena apabila sahabat mempraktikkan bonsai yang sudah jadi atau bonsai yang nominal harganya bukan sedikit, alangkah bagusnya sahabat bisa menggunakan jasa trainer atau spesialis yang ahli di bidang wiring bonsai. Karena sangat disayangkan apabila bonsai yang sudah jadi patah cabang atau ranting dikarenakan waktu pengawatan atau wiring. Karena membentuk cabang atau ranting yang sudah patah bukanlah waktu hal sebentar. Serta membentuk ulang cabang atau ranting yang sama seperti awalnya belum tentu bisa persis atau sama. Jadi apabila sahabat ingin mendalami di dunia bonsai, sahabat bisa belajar dari bonsai-bonsai yang masih bahan supaya sahabat bisa lebih paham baik di pemrograman gerak dasar ataupun di waktu wiring. Di tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, yaitu setelah selesai perawatan, saya selalu lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1 supaya bahan bonsai waru tersebut tidak stres setelah melalui perawatan dan juga menambah nutrisi vitamin pada bahan bonsai waru berikut. Saya siram secara merata di semua batang, cabang, dan ranting dan bukan hanya di media tanamnya saja. Karena vitamin B1 juga bekerja dan berguna pada batang, cabang, dan ranting dan bukan hanya pada akarnya saja. Bagi saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apabila suatu tanaman hias atau tanaman bonsai mengalami stres, tidak semua pecinta bonsai tahu cara pengobatannya ataupun pencegahannya. Dan kasus-kasus tanaman hias atau bonsai tidak terselamatkan karena faktor stres itu bukanlah sedikit. Biasanya penyebabnya karena kurangnya pemahaman tentang tanaman hias ataupun bonsai, serta kurangnya ketelitian dalam merawat suatu tanaman hias ataupun bonsai jenis apapun itu. Berikut tampilan kondisi bahan bonsai waru merah atau waru Brazil ukuran mame setelah dilakukannya perawatan. Dan jangan lupa bonsai tersebut ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari atau dijemur full sinar matahari itu lebih bagus. Karena jenis bonsai waru paling suka dengan kondisi panas atau penjemuran full sinar matahari.
Setelah 2 atau 3 minggu, saya akan bagikan perkembangannya, supaya sahabat juga bisa mengikuti perkembangan bahan bonsai waru tersebut. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi seperti biasa, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.